Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. berpuasa untuk kawan-kawan semua. Mudah-mudahan puasa kita afdol. Dan Amin. walaupun kita nanti berbicara mungkin agak mendiskreditkan orang, agak ya. Jadi belum tentu mendiskreditkan orang, tetapi ini adalah didasari oleh keinginan karena kita mencintai Medan. Jadi topik yang kita rembukkan kemarin, yang kita pilih untuk kita angkat adalah mengenai istilah yang bagus sekali itu, Bang Halis. Lampu pocong katanya. Ada pocong di Medan itu. Aku pikir mama nggak tahu, rupanya tiang-tiang itu dibungkus kain putih kayak pocong. Apa yang terjadi? Ternyata upaya untuk menggemerlapkan Medan itu ada juga rupanya kisi-kisi yang kurang pas terasa. Dan itulah yang kemudian dituturkan oleh Midu dalam WA-nya dan aku baca tetapi aku kurang jelas, tak sur membaca. Aku lebih suka kalau Midu bercerita. Biar kita tahu apa sebenarnya hal yang positif dan negatif dari pemasangan listrik itu. Jadi sebelum Midu mengambil peran utama untuk berbicara, ada yang ingin memberi preface dulu, kata buka? Biasanya mahal. Ya, Bung Medok, Ya, Bang kita Kalis. kan sudah Ya, Bang. sering bincang-bincang ya. Tapi aku lihat sekarang ini, kalau kita mau bicara tentang lampu pocong tuh, apapun dia, aku harus apresiasi apa yang dilakukan oleh wali kota. Ya kan? Bahwasanya banyak kegiatan-kegiatan ataupun keinginannya untuk membangun kota Medan itu. Ya, baik dalam segi penanggulangan banjir, kemudian perbaikan infrastruktur, kemudian ini terakhir barangkali tentang penerangan, ya kan, untuk keindahan-keindahan kan gitu. Nah, tapi begitu pun di antara semuanya, ya keinginan dari Pak Wali Kota masih juga tetap ada yang tidak sempurna lah ya, boleh dikatakan ya. Tidak semua tuntas. Soal banjir tak tuntas, kan begitu ya. Soal infrastruktur ya mudah-mudahan sudah dari 3.000 kilometer sudah 70% sudah jalan lah itu. Itu datanya ada sama aku itu. Cuman di masalah penerangan ini ya lampu ini ada yang merasakan bahwasanya ini mubazir. Tapi kalau sebelum sampai si Medok, Nian ini kan orang-orang lama juga sama aku di Medan nih. Nian lihatnya itu gimana Nian? Iya, Bang Alis. Aku memang sempat waktu balik ke Medan kemarin, kusaksikanlah itu pemasangan lampu-lampu pocong itu. Cuma kemarin itu aku sempat bertanya-tanya di mana pocongnya gitu loh, karena memang apa ya, nggak ada sedikit pun bentuk pocong yang bisa kemudian mengimajinasi kita itu sebagai apa namanya lampu pocong lah. Cuma apapun itu ceritanya, label pocong itu sudah nampaknya sudah terpatri di masyarakat Medan. Terbukti dengan WA sama kawan-kawan, mereka pun sangat familiar dengan istilah lampu pocong ini. Nah, yang kusaksikan Bang Alis dan kawan-kawan, aku belum melihat kemarin itu lampu pocong ini sudah berdinar, masih dalam pembangunan. Tapi memang dari sisi estetika, karena letaknya di trotoar dan jaraknya demikian rapat, aku melihat memang kurang menarik lah sebagai sebuah hiasan lah di pinggir jalan. Karena tingginya yang kurang memadai dengan lebar jalan. Dari sisi estetika nampaknya, tadi Bang Milu mungkin bisa lebih mendalaminya. Ini memang kurang menarik. Nggak tahu kita siapa ini yang arsiteknya sehingga bentuk seperti ini yang dipilih. Tapi apapun penilaian orang bahwa Bobi memang sudah memulai untuk menghiasi Medan ini setelah Abdillah lah, boleh dikatakan sebagai pionirnya. Karena Medan terus terang harus kita akui, dia menjadi kota berbinar setelah Abdillah lah yang duduk sebagai wali kotanya. Meskipun waktu itu ada protes PLN, itu melejit karena penggunaan lampu-lampu hias di jalan sampai langit-langit pun disinari, sehingga banyak juga yang protes, apa gunanya. Jadi kira-kira aku setuju dengan Bang Alis bahwa apa langkah-langkah Bobi itu memang harus kita apresiasi. Hanya saja kenapa lampu pocong ini menjadi demikian dikritisi? Ini makanya mau kutanya sama budayawan SBJ ini, sama si Wara.
Ya, ini kan bagaimanapun ada kaitannya dengan kebudayaan itu kan lampu-lampu yang Ini Bang, ini kan berkaitan dengan masalah estetika sebuah kota. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang estetika sebuah kota itu relatif. Bagi saya, apa yang dibuat oleh wali kota misalnya, itu tidak indah. Ini sifatnya sangat subjektif. Tetapi kalau dia melihat itu adalah sesuatu yang indah. Relatif sih parameter estetika ini. Relatif. Ya. Ini kan berkaitan dengan karya seni. Ya, karya seni itu bagi saya adalah sesuatu yang indah. Misalnya kalau Bang Thalis pandang misalnya lukisan abstrak siapa pelukis kita itu kalau saya ditanya, lupa saya namanya. Kalau saya ditanya, enggak mengerti saya makna apa tentang guratan-guratan itu, gitu. Absurd ya. Ya, absurd. Tapi bagi orang lain, itu, terlalu sungguh sangat indah, sehingga miliaran rupiah dikeluarkannya duit untuk memiliki lukisan tersebut. Nah, sama. Nah, kalau kita lihat, wali kota Medan ini di satu sisi, sebagai wali kota, dia harus saya apresiasi, berani yang membuat terobosan-terobosan estetika sebuah kota. Nah, tetapi permasalahannya muncul seperti yang saya katakan tadi, sesuatu yang diaplikasikannya dalam bentuk estetika, yang sekarang dalam tanda petik disebut sebagai sesuatu yang negatif. Kalau tidak negatif, tidak muncul istilah pocong itu tadi kan, lampu pocong. Nah, inilah masalahnya. Relatif itu Bang Thalis. Masalahnya begini Bang, kalau lampu jalan itu tadi, ya saya juga seperti yang dikatakan oleh Nian tadi, bahwasanya kalau saya lihat jarak lampu itu tadi, itu kelihatan dari awal sudah salah kaprah. Kok tiangnya itu pendek, jaraknya terlalu dekat, tiangnya pendek, diarahkan ke rumah. Kenapa diarahkan ke rumah? Nah, inilah yang tidak siap itu tadi. Jadi kalau itu sebuah estetika keindahan kota, seharusnya jalan raya yang disorot. Tetapi ini terpaksa dibalikkan ke rumah-rumah orang yang diapakan. Ini sudah salah. Kenapa? Kalau diarahkan ke jalan raya, itu kalau kita jalan menepi sebuah mobil, jeep misalnya, itu nyangkut. Karena nyangkut, barang sudah jadi, diarahkanlah menerangi lampu orang. Sehingga fungsi lampu yang sebenarnya untuk alat penerangan itu tidak fungsional. Sehingga inilah salah satu sisi yang dilihat oleh masyarakat. Itu yang estetika itu tadi jadi tidak indah lagi. Nah, itu dia Bang Jali. Itu persepsi kau dari budaya. Tapi aku mau tanya dari tata kota dulu. Ini kan pengamat tata kota ini si Jaya ini kan banyak kali kritiknya di soal itu. Apa yang kau rasakan Jai? Kau nengok lampu-lampu itu sebelum sini hidup nanti kita apakan? Aku nggak ngerti Bang. Apa guna lampu itu? Kau pengamat tata kota, tapi cuma tak ngerti. Nggak ngerti aku untuk apa lampu itu. Lampu itu kan berjejer dengan lampu yang lain. Yang jelas lampu yang lain udah hidup. Yang jelas terang. Terangnya berapa? Keterangan tingkat terangnya itu berapa Bang? Kan harus diukur itu. Dari jangkau saya ya. Iya. Berapa? Apa iluminat atau apa istilahnya itu? Tapi kan dibilang siapa tadi, jadi bilang Wara, itu kan estetika. Bukan sekedar untuk menerangkan apa saja keindahan kota. Kalau estetika, tidak semua orang mengatakan itu pocong Bang. Kalau estetika bisa dibuat orang lampu yang artistik, lampu berdasarkan ini, etnik ini. Bukan dibilang orang semua pocong. Kalau pocong udah tahu semua. Yang aku ingat waktu makanya disebut pocong tuh, Jai. Itu kan waktu mula-mula dibangun betonnya itu, semennya itu. Itu ditutup orang tuh untuk supaya kering. Tutup orang tuh pakai sarung semen tuh. Jadi memang kesannya macamnya kesan pocong. Tak ada tahu lagi orang istilah apa mau dipakai orang tuh kan gitu. Fungsinya apa Bang? Fungsinya apa itu? Itu kalau nggak salah aku di atasnya itu ada listrik dari matahari. Kalau nggak salah aku, ada pernah aku lihat listrik dari matahari yang yang begini di sininya itu listrik matahari. Tahu. Nah, jadi
Iya, tenaga surya, apakah gunanya pakai tenaga surya? Kok tenaga surya dia sudah ada di bawah lampu yang besar. Kemudian mengarahnya kemana? Berapa cuman tingkat suryanya? Kecil kalau nggak salah aku. Arah HP lah paling papan listriknya itu. Dan aku juga nggak ngerti fungsinya apa. Dari tata kotanya lah kita tengok dulu. Ya. Itu kan teknis bangunan. Kalau tata kota, dari tata kota, perlukah lampu itu diadakan gitu? Iya, itulah kita tanya sama dia, untuk apa fungsinya lampu itu. Kalau fungsi lampu itu untuk penerang, artinya membuat kota lebih terang, sehingga orang berjalan lebih nyaman, suasana kota lebih indah. Tapi ini kan anehnya, kamu berjajarnya itu, ngapain jaraknya segitu? Kan pertanyaan ada 4 meter jaraknya, ada yang 6 meter, 5 meter. Itu yang masalahnya, kita nggak tahu siapa perencananya. Betul pertanyaan itu, siapa perencananya? Kalau itu Jai, Ya. tentu konsisten dengan jarak. Ya, buktinya kalau barangkali hidup menantu bisa lihat itu. Kalau kau jalan di jalan Imam Bonjol, di muka Danau Toba itu ada kantor PGN tuh, Gas Negara. Ya, itu ada papan nama kantornya itu. Elok di tengah-tengah dipasangnya apa tuh? Karena saking konsisten mengukur jarak. Jadi tidak lagi dilepasnya dari ujung ke ujung papan apa itu? Papan dari beton. Itulah Bang, kita mau tahu fungsinya apa. Apakah fungsi yang 1.700 itu hanya untuk membuat Medan lebih terang? 1.700 itu membuat jalan-jalan di Medan lebih mudah dipakai oleh pejalan kaki? Pertanyaan kita. Apakah orang Medan biasa berjalan kaki? Kan itu yang perlu kita pertanyakan. Orang Medan itu nggak biasa berjalan kaki. Jadi sebagai pengamat tata kota kau merasakan bahwa itu belum perlu, gitu. Memang nggak perlu Bang. Nggak perlu. Itu? Baik, Meduk. Aku tengok tulisan kau, Meduk. Ya Bang. Begitu ya. Tulisan kau tentang lampu ini. Nah, tadi kan kau udah dengar kami sudah mengapakannya. Kira-kira apa yang kau bisa gambarkan sama kami lagi yang lebih detail? Abang tadi masuknya dari tulisan. Berarti baca di Facebook. Dan kebetulan Facebook itu kan dibaca Bang Is. Aku 2 senior penulis Medan ini memang rata-rata kalau aku nulis itu beselema, aku dibilang orang itu. Makanya dia nggak ngerti kan kalau nengok tulisanku. Yang penting ku tulis saja lah. Walaupun kaidah-kaidah jurnalistik ini, kaidah menulis ini aku memang nggak bagus Bang. Makanya dia mendengar katanya diundangnya pagi ini menutur kan gitu kan. Ya tentang kota ini, tulisan itu tidak lepas dari ulasan-ulasanku sebelumnya. Kota itu oleh teori kota maupun modern dan yang lama, kota itu ada batasannya. Ada landmark, ada tengaran, ada batas, ada koridor. Koridor itu seperti kesawan itu koridor itu Bang. Ada tanda-tanda yang menyertai. Ada 5 elemen tata kota itu menurut Doxiadis nanti. Medan ini kan sebagai satu kota yang urban ini kan udah bisa kita tahu itu batasan-batasan kota dan elemen-elemen. Sejak reformasi, kalaupun tadi kita tentang terang benderang ini sudah diawali katanya Bang Nian dari masa Pak Abdillah. Tapi kan begitu lepas Abdillah Bang, karena kayak makeup dia sifatnya. Gegap gempita itu kan hilang juga. Karena seorang wali kota itu mana yang elemen-elemen kota yang basic, yang mana dia yang menengah, yang bukan struktur utama, yang mana dia artikulasi, yang dia bisa dalam tempo 1 tahun atau 6 bulan kita tukar tema-temanya untuk memperindah atau mempercantik. Ibaratkan istri kita inilah, aksesoris ini ada, baju-baju ini ada tematik dia Bang, ya kan? Ada baju ke pesta, ada baju formal. Ini kota ini kan juga oleh seorang wali kota, walaupun dia pengusaha, dia harus punya pikiran-pikiran seperti manajer. Supaya upaya-upaya dia untuk mempercantik apakah upaya-upaya dia untuk menaikkan bangunan-bangunan ini, dia tahu di mana bangunan-bangunan ini dinaikkan ke atas, di mana koridornya. Nggak sembarangan menetapkan. Itu kita lihat pada RPJMD per 5 tahun itu, nggak ada dialog-dialog itu kita lihat. Gitu loh.